Nah, oke. Untuk anak yang hipersensitif ini, intinya begini. Kalau kita mendengarnya itu 100 gitu. Anak kita mungkin bisa mendengar atau menerimanya 100, apapun sensorinya ya. Tapi anak itu bisa menerimanya 10 kali lipat dari kita. Nah, kalau seperti itu, apapun bentuk sensori yang terkena hipersensitif itu akan sangat mengerikan dirasakan oleh anak tersebut. Kita pun juga akan ngeri. Mungkin seperti kalau kita mendengar petasan atau bom ya, yang sangat keras. Biasanya kita akan startle itu terkejut gitu ya. Nah, kalau terkejutnya sekali, nggak apa-apa. Tapi anak-anak hipersensitivitas ini, terkejutnya tuh berkali-kali. Sampai membuat anak ini mempunyai kepribadian yang traumatik karena pengalaman yang dialami selama hidup di dunia ini. Di dunia ini nih harus hati-hati. Karena saya sudah pernah sering menerima, merasakan sesuatu pengalaman yang luar biasa yang dari sensor-sensor yang saya terima ini. Untuk vestibular hipersensitivitas, ya seperti yang saya bilang, ini kebalikannya yang dari hipo. Kalau ini dia menerimanya berlipat-lipat kali lebih banyak daripada kita. Jadi anak ini termasuk anak yang mudah traumatik ya kalau kita. Jadi anak-anak yang dengan problem hipersensitivitas ini anak-anak yang paling kasihan. Dia tidak bisa melindungi dirinya dari masukan-masukan itu dan dia merasa banyak ancaman setiap waktu, gitu ya. Jadi daripada yang hipersensitif ini anaknya lebih kasihan sekali. Oke. Untuk anak-anak dengan vestibular hipersensitivitas ini juga yang pasif, biasanya dia ada yang tidak suka tidur di tempat tidur atau dipan di atas tanah karena takut terjatuh. Jadi dia lebih suka tidur di lantai. Terus kalau roller coaster apalagi, apapun yang membuat dia harus berputar atau kepalanya bergerak, dia pasti akan takut. Kalau roller coaster itu pasti. Komedi putar biasanya kalau di tempat-tempat amusement center ya, yang ada putar-putar yang maksudnya muternya sih nggak terlalu kenceng ya. Tapi bagi dia takut. Ngelihat aja takut ya. Jadi karena dia bisa membayangkan bagaimana kalau saya ada di sana gitu. Terus dia nggak suka, jadi anak-anak ini nggak suka aktivitas yang dengan gerakan yang tiba-tiba. Nah, gerakannya ekstrim, ya. Jadi kalau gerakannya tuh harus pelan, terus dia juga sudah diberitahu ini nanti habis ini kita akan bergerak seperti ini. Nah, itu dia bisa akan terima. Tapi kalau umpamanya seperti main sepak bola itu kan kita harus lari kenceng dan gerakannya itu bisa tiba-tiba aja berubah. Mungkin kita dijegal sama musuh kita. Nah, itu nggak bisa. Bola basket, berenang. Berenang juga ini tidak bisa karena dia berenang ini kalau yang tadi hiposensitif karena dia tidak bisa lihat tangan kakinya. Kalau dia karena berenang itu apalagi yang gaya bebas itu ya. Itu kan kepalanya itu kan harus bergerak-gerak gitu kan. Atau yang dia harus keluar untuk mengambil nafas. Nah, itu semuanya gerakan kepala itu dia terlalu besar impact-nya buat dia. Terus dia takut ketinggian. Dia takut mengangkat kaki dari lantai.
Jadi pamanya satu lantai satu kaki diangkat, dia nggak berani. Terus dia mungkin jalan di titian yang mungkin 5 cm lah dari tanah, dari lantai. Dia sudah nggak berani. Apalagi dia suruh manjat pohon, tambah nggak berani lagi. Jadi kakinya dia merasa safe kalau kakinya selalu on the ground, di atas tanah. Ya. Terus dia juga nggak suka pamanya diguncang. Kayak anak-anak kecil kita main, oh lucu ya diguncang. Wow, dia bisa mungkin nangis, menjerit-jerit. Nah, itu mungkin bisa dilihat waktu anak-anak baby, ada anak baby itu yang benar-benar harus nggak suka biasanya anak baby kan ada yang suka diayun-ayun. Kalau ini babynya aneh, nggak suka diayun. Kalau diayun dia malah nangis. Kalau taruh dia diam. Biasanya dia sering mabuk dalam perjalanan. Kalau di perjalanan karena mobil itu kan bergerak toh, ke kanan ke kiri. Nah, kalau kena ada geronjalan kan pasti, wow, gerakannya juga tambah ekstrim. Kalau di taman itu mungkin dia kalau permainan-permainan anak kecil yang biasanya jika kita kasih baterai, kasih uang koin terus bisa goyang-goyang itu juga dia nggak akan suka. Oke. Jika dia hipersensitif yang aktif, dia akan menghindari sangat aktif, dia tidak mau. Dia akan, kalau anak yang tadi mungkin yang hipersensitif pasif, dia mungkin mau didudukin sana, tapi dia akan menangis. Dia tidak punya usaha untuk melarikan untuk mungkin turun dari tempat itu, tapi dia freezing, dia akan menangis pada waktu dia melakukan kegiatan yang dia tidak sukai. Kalau yang ini, dia akan mungkin pengen keluar dari permainan tersebut. Dia menghindari aktivitas yang melibatkan berlari, berputar, dan melompat. Mereka mungkin kurang aktif dibandingkan anak-anak lain seusia mereka. Nah, mungkin kelihatan kalau anak-anak ini kurang nggak suka main di playground. Ya, dia mungkin lebih suka duduk-duduk untuk main sesuatu yang tidak perlu seperti main halma, main kartu yang dia nggak perlu lari ke sana lari kemari. Menolak untuk naik roller coaster. Nah, ini menolak dia atau komedi putar. Kalau yang tadi itu hipo, dia cranky, tapi dia nggak bisa menolak untuk keluar dari komedi putar itu. Dia dinaikin oke. Tapi mungkin dia akan selama muter-muter itu naik itu dia akan ya nangis. Kadang nangisnya mereka itu mungkin nggak akan menjerit. Dia cuma melelehkan air mata. Itu biasanya kita itu mereka itu dalam situasi meltdown ya. Dan anak-anak dari meltdown itu ada yang tenang, yaitu saya ngomong menangis, dia hanya menangis, atau juga dia bisa menangis dengan menjerit-jerit. Nah, biasanya orang tua sulit membedakan antara meltdowns dan tantrum. Nah, kalau tantrum itu adalah dia minta sesuatu, nggak dikasih. Ya, sesuatu barang. Kalau ini, Ibu mungkin lain kali dia tidak mau main ini. Atau dia mungkin di situasi yang kalau pendengaran di tempat yang rame, dia tiba-tiba menangis. Nah, kalau itu meltdowns, anak-anak ini itu sangat kasihan, Ibu. Kalau kita tahu apa yang dirasakan mereka itu sangat-sangat luar biasa. Maka dari itu kalau anak kita meltdown, kita sebisa mungkin bawa dia ke tempat yang minim inputan sensori. Biasanya kalau kita di mall, bawa aja ke tempat toilet.
toilet biasanya sepi ya. Kalau di sekolah pun juga anak-anak ini, kalau kita bisa ngomong sama gurunya, kalau anak saya lagi seperti ini, tolong anak saya dibawa ke tempat yang sepi atau ruangan yang sepi, yang tidak ada dan tidak ada orang yang melihat, karena untuk anak-anak yang lainnya, teman-teman yang lain melihat anak ini seperti ini, itu juga kalau itu berulang kali, pastinya akan terjadi berulang kali. Itu akan jadi apa ya? Mereka akan menganggap anak kita ini aneh. Anak itu aneh, suka menangis tanpa sebab. Nah, dia kan anak-anak itu bisa cerita gitu. Akhirnya anak kita akan jadi kategori aneh dan tidak ada teman-teman yang lain yang mau mendekati anak kita. Nah, kalau kita bisa ngomong sama gurunya, anak saya kalau dalam keadaan itu, tolong Bu, anak saya memang hipersensitif mungkin di pendengarannya. Pada waktu rame-rame gitu, mungkin bisa dikeluarkan dulu dari kelas. Ya, kalau nggak memungkinkan, kalau keluar dari kelas memungkinkan lah. Jadi dia bisa mungkin mendengarnya dari luar kelas. Dari luar kelas kan nggak terlalu rame. Setelah kehebohan itu berlalu, baru anak kita masuk kembali. Nah, seperti itu. Jadi memang harus ada kerjasama antara pihak orang tua dan pihak guru. Maka dari itu kalau punya anak special need itu, kita itu sebenarnya disuruh Tuhan itu menjadi orang yang rendah hati. Karena kita di mana-mana itu meminta pengertian orang lain terhadap anak kita. Ya, kadang-kadang kita ditolak, kadang-kadang kita diterima. Kalau ditolak, ya enggak apa-apa. Ya, kita mau apa lagi? Ya, yang kita bisa lakukan adalah kita berusaha supaya anak kita mendapatkan pengertian dari orang-orang sekitarnya. Kalau memang pun ditolak, kita cari, mungkin bisa pindah kelas. Enggak dengan guru itu yang memang kurang bisa menerima keadaan anak-anak ini. Nah, itu maka dari itu, kalau saya selama anak saya nih, waktu anak saya sekolah di TK, SD, SMP, anak saya sampai SMP itu, saya itu kenal sama kepala sekolah dan guru-gurunya. Kenalnya itu bukan kenal hanya kenal, tapi saya harus kenal secara pribadi. Karena apa? Kita mempunyai kepentingan yang sangat besar, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk anak kita. Jadi mungkin kita harus melakukan sesuatu hal yang mungkin kita nggak pernah lakukan. Kalau kita mungkin enggak lah, ngapain? Tapi karena demi anak kita akan mampu atau harus melakukan itu. Ya itu sedikit sharing dari saya. Terus ya dia kalau naik kendaraan itu juga mudah pusing. Apa namanya? Mungkin kadang-kadang mual-mual muntah gitu ya. Kita kembalikan lagi mengenai kasus hipersensitif. Ada anak yang cewek nih, berusia 6 tahun. Dia kalau istirahat, dia selalu sendirian dan duduk di rumput. Nah, itu kelihatan. Kenapa kok dia menyendiri? Nah, bisa juga kalau ini dilihat dari sisi vestibularnya ya, dia tidak akan bisa main dengan permainan yang ada di tempat bermain. Jadi lebih safe, lebih aman saya duduk sendirian di rumput sambil melihat teman-teman saya. Walaupun sudah dicoba berkali-kali, dia juga tidak akan mau, ya. Nah, ini adalah contoh kasus yang mungkin kita harus lihat dari kacamata sensori ya.
Jadi kalau kita udah tahu ini, mungkin kita bisa berpikir, oh anak saya mungkin ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman dengan kegiatan-kegiatan yang harusnya dilakukan anak-anak yang lain selama istirahat.